Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat Indonesia sehat. Kita dalam dialog ini masih melanjutkan topik bahasan kita sebelumnya di sesi 1, yaitu mengenai 10 hal penting yang calon pengantin baru perlu tahu. Ya, kemarin di sesi pertama Bung Made kita sudah bahas poin 1 sampai ke 4 ini Bung. Nah, ini di sesi kedua kita akan tuntaskan sisanya Bung ya. Yang pertama kemarin apa Bung poinnya ini Bung? Ya, masalah pemeriksaan lab torch yang disoroti Dr. Handra Nadisul ya. Yang kedua apa Bung? Masalah-masalah penyakit menular. Oh, seksual. Bukan hanya menular Bung. Seksual ini penting. Seksual ini. menular. Wah, oke ini ya. Oke, yang ketiga Bung. Yang ketiga soal malam pengantin. Wah, ini syahdu ini kalau malam pengantin ya. Nah, yang kemarin kita yang juga keempatnya adalah masalah kehamilan. Oke, ini kita melanjutkan poin keempat ya, masalah kehamilan yang belum tuntas pada sesi yang pertama. Karena hamil itu kan 9 bulan, jadi panjang. Nggak mungkin dalam satu sesi ya, harusnya 9 bulan. Oke, gimana Dok? Ada hal penting lain Dok seputar kehamilan ini Dok? Jadi tujuan perkawinan itu eugenik, artinya melahirkan, menciptakan anak unggul. Nah, anak itu akan unggul kalau kecukupan gizi, nutrisi. Nutrisi ibu itu porsinya bukan 2 kali porsi makan, yang salah kan begitu. Saya lagi hamil, mesti 2 kali lipat porsinya, salah. Porsinya 1/3 kali lipat. Anak cukup 1/3. Misalnya nasi sepiring tambah 1/3 piring, bukan 2 piring. Karena kalau kelebihan anak itu akan terlalu besar. Kalau terlalu besar anak itu sukar dilahirkan, ini hambatan mengganggu juga kesehatan anak. Jadi banyak persalinan yang terhambat, tertunda, anak tidak keluar pada waktunya karena terlalu besar. Idealnya tuh 3 kilo sekarang. Dokter kandungan berharap anak itu lahir 3 kilo beratnya. Itu paling ideal. Kalau lebih besar susah keluarnya. Kalau susah keluarnya tertahan di dasar panggul, anak itu bisa bodoh. Sering-sering karena dia kekurangan oksigen, dia tertahan di dasar panggul karena susah untuk keluar. Jadi harusnya pertambahan berat badan ibu tuh 12 kilo sampai kehamilan tua. Maka itu setiap periksa ditimbang. Pemeriksaan harus 12 kali. Jadi selama kehamilan ideal tuh harus 12 kali pemeriksaan. Yang kita sebut antenatal. Ya, dengan cara 12 itu dimonitor ibu itu kenaikannya cukup atau kelebihan. Dokter akan katakan kalau kelebihan makan nasinya dikurangi. Tapi lauk pauk terutama protein harus cukup. Ya. Nah, selain itu vitamin, bukan saja porsi, vitamin yang penting itu B6 dan asam folat. Harganya ratusan perak, murah. Tapi kalau B6 kurang, folat kurang, gangguan pada saraf. Jadi ada anak yang belakangnya tuh berlubang atau kepalanya berlubang, itu tidak menutup. Karena kekurangan B6 dan asam folat. Jadi kalau dokter atau bidan memberikan vitamin tambahan, suplemen, minum vitamin B6 dan folic acid, asam folat. Karena itu penting supaya mencegah kecacatan. Soalnya ini ibu-ibu biasanya kalau dikasih bau, Bung, bau bau ini nggak mau. Sementara dia kehamilan kan mual, muntah gitu. Ya, dalam hal mual muntah juga ada cerita. Jadi tidak semua kehamilan mual. Mual itu pika biasanya 3 bulan. Kalau lebih dari 3 bulan mual itu patologis, itu harus ke dokter. Dan tidak semua wanita hamil pasti ngidam. Ngidam juga saya sudah cerita. Ngidam ada 2 macam. Ngidam betul-betul organik, dia kekurangan sesuatu zat, jadi ibu mendambakan pengen rujak karena dia kekurangan mineral. Dalam rujak itu banyak mineral, jadi pengennya rujak. Kalau di Afrika lihat kapur, makan kapur, kandungan kalsium, betul. Ada tanah zat besi, ibu di Afrika makan tanah waktu hamil, ngidamnya itu. Karena tubuhnya kekurangan zat besi banyak di tanah. Jadi itu secara naluri mendorong begitu. Seperti ayam cari makanan tuh sesuai dengan nalurinya. Nah ngidam pun begitu. Nah ada ngidam psikologis. Karena suaminya kurang perhatian. Dia cari yang enggak. Tidak musim duren pengen duren. Ya, cari orang botak pengen dijilat kepalanya. Jadi pokoknya semakin suaminya jungkir balik mencari, semakin dia puas. Semakin tersiksa ya, makin puas ngidamnya.
Dan suami takut kalau tidak dipenuhi. Anaknya ngeces katanya. Kalau ini banyak lagi cerita-cerita ya, seputar cerita seperti itu. Yang tadi. Nah, tapi lebih penting perhatikan vitamin, suplemen itu perlu supaya anaknya tumbuhnya, otaknya, badannya sempurna, tidak lebih dari 3 kilo. Kehamilan saya rasa itu. Oke, ya itu tak sama. Oke, lanjut lagi Bung Made. Ini apa Bung? Poin yang berikutnya Bung, ini Bung perlu kita tuntaskan juga nih. Ada ini masalah seks perkawinan. Jadi setelah kehamilan, nah ini tentunya juga perlu menjadi perhatian Bung. Orang kalau hamil tapi kan kebutuhan biologis kan juga tetap jalan. Nah, ya, pertanyaan paling sering, apakah selama hamil masih boleh melakukan hubungan seks? Boleh. Baik. Terutama kalau tidak ada riwayat apa-apa. Kalau ada riwayat pernah pendarahan, dilarang hubungan seks. Karena kalau dia pendarahan mungkin ada keguguran yang mengancam. Itu dilarang. Pada kehamilan trimester 1-2 silakan bebas. Pada trimester ketiga harus hati-hati. Biasa perseneling 4-5 gitu, cukup perseneling 1 aja. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Jangan terlalu hot gitu ya. Iya. Oke. Lama dong. Pegel keburu ini dong. Oke, jadi ini khusus ini special case ini Bung ya. Untuk yang punya catatan pendarahan ya. Jadi ini semester kedua ya, berarti harus lebih sabar, jadi, semester terakhir itu menjelang melahirkan itu lebih harus hati-hati ya karena bisa keguguran dan sebagainya. Apalagi mereka yang pernah ada riwayat gugur itu hati-hati hubungan seks. Ini si ibu perlu tahu, bapak-bapak juga harus paham. Nah, ini mungkin yang umum sekali ya. Jadi hubungan seks itu sebetulnya unik ya. Artinya bahwa laki-laki itu selalu siap, bahwa seks laki-laki itu selalu on, jarang off. Lagi dia makan ingat seks, lagi dia di WC ingat seks. Itu normal. Kalau tidak begitu tidak normal. Jadi sebelum menikah tanya dulu, kamu di mana-mana mikir seks? Ya, itu kamu normal. Kan jaim dong. Ya, betul. Enggak kok, aku memikirkan masa depan kita gitu. Salah itu ya. Salah. Saya mikirin perusahaan, mikirin tambah berat lagi. Mikirin omset aku bunga. Nah, konsekuensinya bahwa wanita tidak selalu on. Ini perbedaan ini yang sebetulnya harus disiasati. Jadi karena laki-laki selalu on, setiap saat pengen terus, wanita tidak selalu on. Wanita perlu suasana, maka ada istilah laki-laki hanya butuh tempat, wanita butuh alasan. Jadi wanita tidak bisa dengan siapa saja, dia harus dengan orang yang dicintai. Nah, artinya kalau suami minta ketika dia tidak mood, itu tidak indah. Buat dia seperti mesin saja. Jadi wanita perlu suasana. Nah, hal kedua juga kebersihan dan sebagainya. Biasa suami baru pulang kerja masih pakai pakaian dalam gitu sudah minta. Itu tidak nyaman buat dia. Nah, hal lain mungkin maaf ya yang tidak membaca saudara-saudara di daerah itu kan hubungan seks bukan tembak langsung. Setahu saya pengalaman statistik di negara berkembang maupun di Indonesia itu seks itu tembak langsung. Mereka belum siap, kasihan istrinya. Karena sekali lagi wanita perlu 20-30 menit untuk persiapan. Ketika dia sudah merasa siap, ya kalau di barat kan bilang I'm ready. Kalau di sini kan menang, diam aja. Siap nggak siap, diam aja. Jadi suami nggak tahu. Suaminya udah jungkir balik, sudah koprol, naik ke lemari. Main catur gitu. Nggak tahu. Oke, itu tadi bahasan kita hal penting ya. Sebenarnya panjang ini. Panjang ya. Cuman ini karena kita membekali setidaknya agar menjadi wawasan dan pengetahuan pada masyarakat, terutama buat calon-calon pengantin ini ya, Bung Made ya. Oke, yang keenam ini Bung Made. Persalinan. Waduh, ini juga masalah persalinan. Persalinan yang perlu diketahui bahwa wanita perlu mencatat di kalender kapan hari pertama haid. Nah, dari situ dia akan tahu haidnya kapan. Nah, yang penting hari pertama haid terakhir. Misalkan hari ini tanggal berapa ini? 9 ya. 9 Agustus saya haid. Sesudah itu enggak haid lagi. Berarti sudah hamil. Dari tanggal 9 Agustus, 9 bulan 8, tanggal ditambah 7 sama dengan 16, bulan dikurangi 3. 16 bulan 3 dia melahirkan. Itu artinya begitu. Jadi tanggal ditambah 7, bulan dikurangi 3, dikurangi 3, nah itu tanggal dia lahir. Untuk apa perlunya? Supaya ketika tanggal itu dia mulesnya itu betul mau melahirkan. Karena ibu pemula tidak bisa membedakan mules makan rujak ya sama mules akan melahirkan. Yang bingung kan suaminya. Aduh mules pak.
gedor-gedor dokter. Mulusnya kenapa? Mencret-mencret ya. Oh, bukan melahirkan. Tengah malam lagi. Tengah malam, iya. Malam Jumat. Nah, lagi saya tuh. juga Waduh. pengalaman digedor-gedor sama suami begitu. Jadi Nah, ini rumus apa? Tanggal ditambah 7. bulan dikurangi 3. Oh, bulan Nah, misalnya dikurangi tanggal 3. hari ini 9 Agustus, hari pertama haid terakhir. Istilahnya haid terakhir. Udah Sesudah nggak- itu nggak nggak ada haid lagi lagi. itu maksudnya. Nah, dari sini patokannya bisa dihitung. Jadi nanti lahirnya itu tanggal 16 16 bulan 5. Nah, pada 16 bulan 5 dia mules. mules. Itu mungkin tanda melahirkan. Jangan lagi suaminya, itu alasanmu aja. Alasanmu tuh." aja, tahu-tahu brosot. Tahu-tahu sudah brosot. Oke, ini karena menyangkut angka, nanti aku mau tanya lagi kepada Ini hitungan matematikanya jago ya. Oke, nah, ini rumus ini kalau di Google apa dok? Ini namanya kalau dicari rumus perhitungan Harapan partus. Hah? Harapan partus. Partus ya, Partus oke. itu Bukan melahirkan. harapan palsu ya. PHP dong. Harapan partus. Partus ya. Jadi Partus itu buat melahirkan. buat masyarakat yang tadi mungkin miss dari rumusnya dokter, silakan googling ya. Tadi ya bisa, ini adalah satu rumus yang menarik dan bisa menjadi perhitungan ya. Baik, tadi soal persalinan ya, poin ke-6 kita. Nah, Baik, sebelum jadi gimana? selain kita tahu kapan melahirkan akan dimulai, persalinan akan dimulai, itu juga kita perlu tahu kapan kita harus ke rumah sakit. Karena pengalaman saya, kalau cepat-cepat ke rumah sakit, itu mengganggu proses persalinan. Ibu-ibu di kota besar lebih masalah, karena secara kejiwaan dia takut. Ketika di tempat bersalin itu dengar suara teriak-teriak, menangis, itu mengganggu jiwa dia sehingga persalinan tidak maju. Jadi ibu-ibu di kota besar itu dipengaruhi oleh faktor itu. Jadi jangan lama-lama di rumah sakit itu. Kapan itu? Kalau mulesnya 5 menit sekali. Nah, sebelum itu diperhitungkan jarak dari rumah ke tempat bersalin di mana. Dengan patokan, dengan catatan kita memeriksa persalinan di rumah sakit A, kita melahirkannya di rumah sakit A. Jangan pindah-pindah karena catatan kita ada di sini. Itu satu. Dan sering terjadi di Indonesia, saya mau melahirkan di ibu saya di kampung, di kampung. Nah, itu membahayakan karena tidak ada record, tidak ada catatan. Itu satu yang mesti dicatat. Supaya untuk keselamatan kita ya harus di rumah sakit yang sudah. Nah, jarak dari sini ke rumah sakit berapa jauh perjalanan? Karena apa? Ketika mules sudah rutin setiap 5 menit itu baru berangkat. Artinya sebentar lagi akan melahirkan. Karena itu mules ini mulai dengan setengah jam sekali. Yang namanya HIS, H-I-S. Mules itu mau melahirkan tuh HIS. Mula-mula 30 menit cuman 5 detik. Nanti 25 menit 10 detik. Nanti 20 menit 15 detik. Begitu 5 menit mulesnya lebih panjang. Jadi periodenya semakin pendek, lama mulesnya lebih panjang. Nah, 5 menit sekali misalnya panjangnya 30 detik itu udah mau pembukaan. Nah, pembukaan mulut rahim 10 cm anak lahir. Nah, ini perlu ya, tadi calon-calon pengantin baru perlu tahu dong. Jangan nanti pas ada tanda itu si bapak lembur lagi, tugas ke Papua misalnya. Piye nih istrinya sendirian misalnya di rumah. Jadi ini harus tahu ya. Tapi pengalaman saya di daerah misalnya, saya di rumah sakit di daerah, itu ibu bidara lebih tabah, lebih tegar. Dia naik beca atau jalan kaki sendiri tanpa ada pendampingan dan lancar, ya melahirkan lancar. Tapi di kota-kota besar, saya di Karoles misal di mana, itu ibu-ibu tuh dengan bayangan-bayangan itu karena dengar cerita, teman-temannya kan cerita, aduh melahirkan luar biasa sakitnya segala macam. Itu udah dibayangkan seperti itu. Nah, ke rumah sakit dengar suara teriak nangis, itu makanya banyak persalinan yang tidak maju. Harus diinfus supaya mules, karena mules alamiahnya tidak muncul karena ketakutan itu. Jadi mesti diberikan penjelasan tabah, karena melahirkan itu proses alamiah. Di Irian itu melahirkan tidak ada yang nolong, dia cuman jongkok sebentar, dehem aja udah keluar. Itu saking alamiahnya. Iya. Di sini kan, waduh, pakai profesor. Hal kedua, jangan pilih dokter kandungan yang laris. Catatan. Untuk apa? Kalau kita normal tidak ada penyakit apa-apa, dia lahir sendiri kok. Pengalaman saya waktu belajar juga, kita tinggal pegang kepalanya, dia keluar sendiri kok begitu. Jadi kenapa mesti profesor? Karena anggapan bahwa kalau ditolong profesor, anaknya jadi profesor dan sebagainya. Padahal terabaikan. Kenapa? Profesor banyak pasiennya. Banyak pasiennya. Ketika sudah saatnya harus melahirkan, profesornya masih di mana?
Nah, profesornya bilang sama bidan, tunggu, tahan dulu. Si ibunya suruh tahan bu. Nah, kalau ditahan anak berarti tertahan di dalam, berarti kan bodoh, kekurangan oksigen. Harus seperti itu. Oke, jadi udah Bung Pande, ini gak usah milih yang Kedukuran. Oke ya. Baik, ini ya, sebelum dilanjut lagi nih masih ada beberapa poin lagi yang juga menarik. Kita akan masuk ke tahap yang poin ketujuh ya, mengenai ASI eksklusif. Nah, ini juga penting ya. Tapi sebelumnya ini ada yang mau melintas dulu sebentar. Peliharalah kesehatan tubuh Anda dengan M-King. M-King adalah ramuan herbal ekstrak yang setiap tetesnya mengandung campuran herbal dan bermanfaat untuk membantu memelihara kesehatan tubuh. M-King terbuat dari bahan herbal berkualitas, daun kelor, rimpang temulawak, bunga rosella, dan buah mengkudu. Minum M-King 3 kali sehari 15 tetes. Dikonsumsi dengan mencampur 200 ml air putih. M-King, rajanya jamu tetes Indonesia. Masih melanjutkan lagi dialog kita hari ini Bapak Ibu bersama Dr. Handrawan Nadesul. Topik kita adalah mengenai 10 hal penting calon pengantin perlu tahu. Pengantin baru ya. Oke, pengantin baru ya. Baik, tadi di poin ke-6 kita membahas soal persalinan ya. Nah, sekarang kita masuk ke poin ke-7 nih soal ASI. Nah, ini dilema banget ini yang satu ini. Jadi tidak ada makanan yang sebaik air susu ibu sampai hari ini. Susu formula apapun tidak ada yang sebaik mutu susu ibu. Dan sebetulnya gitu ya? Sebetulnya Indonesia sudah meratifikasi bahwa bayi tidak boleh diberikan susu formula. Itu di dunia sudah kita ikut tanda tangan. Tapi kenyataannya kan promosi susu itu masuk rumah sakit itu tidak boleh. Ada hukumnya, tidak boleh, regulasinya. Jadi bagaimanapun selama ibu itu sehat, ya itu harus memberikan ASI-nya. Yang jadi masalah adalah ibu-ibu di kota besar itu sukar keluar, bukan tidak produksi. Kita lihat di kampung-kampung tuh ibu yang makanannya seala kadarnya, air susunya melimpah sekali, karena mereka memang dengan tulus gitu. Nah, ibu-ibu di kota itu dibayang-bayangi oleh pikiran nanti persepsi yang salah. Payudara saya rusak, ya tambah jelek. Nah, itu kesalahan persepsi. Jadi mitos kalau payudara akan jelek kalau dipakai menyusui, salah. Ya, jadi dipakai atau tidak tetap jelek setelah melahirkan. Jadi mendingan dipakai, ya. Jadi itu satu hal. Kedua, kesempatan untuk memberikan ASI di Indonesia tidak ada spesial seperti di luar negeri, ya. Diberikan satu ruangan untuk ibu menyusui di tempat kerja. Di sini kan tidak. Tapi bisa diakali, disiasati dengan memompa. Jadi sebelum ibu kerja mau mompa disimpan, bahkan sekarang ada bank ASI toh. Kalau ibu kekurangan ASI, ada ASI gratis toh, diantar ke rumah bank ASI. Jadi bagaimanapun anak harus mendapatkan ASI karena itu yang terbaik. Anak akan berkembang tumbuh sempurna kalau diberikan ASI 6 bulan. Jangan ada tambahan lain. Jadi ibu mertua misalnya bilang, "Oh, dikasih nasi dibejek, dikasih rujak cingur," jangan. Jadi hanya ASI. Hanya ASI. Rujak cingur dong. Iya, ASI, semata-mata ASI. Oke, ini jadi penting ya 6 bulan. 6 bulan ya. Minimal 6 bulan. Minimal ya. Lebih panjang boleh. Bukan, harus 6 bulan. Wajib 6 bulan. Sesudah 6 bulan itu bubur susu. Tidak boleh juga yang lain, makanan padat. Yang kesalahan di Indonesia, belum 6 bulan dikasih makanan padat. Itu makanya anak orang Indonesia banyak gangguan pencernaan karena salah dari awal. Sudah kecepatan diberikan makanan padat. Karena belum siap pencernaannya untuk menerima makanan padat. Walaupun nasi dibejek, tetap itu makanan padat. Nggak bisa. Nah, 6 bulan baru bubur susu, 8 bulan nasi tim, 1 tahun disapih makanan orang dewasa. Oke, itu stepnya ya. Oke, ini adalah poin ke-7 ya, mengenai kegunaan ASI eksklusif, dan ini catatan ini sampai saat ini, Bung Made. Tadi kata dokter ya, belum ada pengganti atau susu yang lebih baik daripada
ASI nih. Ya, kalau untuk suami ada yang lain. Nah ini yang ke-8 ini sebenarnya sekilas tadi udah dibahas nih. Yang ke-8 itu masalah makanan tambahan. Makanan tambahan yang jadi perlu artinya diperhatikan apa sih, Dok? jadi selain bubur susu itu sudah mulai telur dan biskuit. Ya, telur, biskuit dan buah. Itu 6 bulan bubur susu ditambah telur. Telurnya harus setengah matang ya, ingat ya. Anak-anak nggak bisa matang. Karena tidak bisa menelan, kuningnya itu sesat. Kalau ditelan nggak bisa, harus setengah matang. Jadi telur, biskuit, dan buah itu selingan setiap 2-3 jam. Nah 8 bulan nasi tim. Jadi nasi tim itu kalau hebatnya tuh orang Korea, orang Jepang itu nasi tim dengan jamur, dengan telur, dengan ikan, dengan daging. Semakin lengkap, semakin baik untuk anak ini. Di Indonesia kan nasi tim dengan kecap saja. Nah ini bedanya kualitas kerupuk. Jadi saya tulis generasi kerupuk ya memang seperti itu. Oke, ya, makanan tambahan. Oke, tadi poin ke-8 ya. Ya. Baik, yang ke-9. Oh, ini poin penting juga nih, tidak kalah Bung, membesarkan anak. Apa catatan dokter yang penting? Jadi kualitas anak itu ditentukan dengan pendidikan awal. Bahwa pendidikan itu dari rumah, ayah, ibu, dan siapa yang di rumah. Itu dalam hal bicara dengan apa. Dan sekarang terjadi di kota besar, pendidikan oleh pembantu, asisten rumah tangga. Jadi cara anak merespons kepribadian itu berkembang dari cara pembantu. Dan itu kan beda. Jadi kadang-kadang tidak terduga anak menyampaikan kata-kata yang sebetulnya orang tuanya juga kaget. Karena kebiasaan pembantu memberikan ucapan-ucapan yang mungkin tidak senonoh dan sebagainya. Jadi anak sebetulnya idealnya harus di tangan ibu. Tidak ada pendidikan yang lebih baik dari tangan ibu. Ibu harus lakukan. Bukan saja kualitas waktu ya, tapi kedekatan tuh harus ada ikatan batin. Bagaimana tapi ibu sekarang sama neneknya misalnya? Ya sama, neneknya punya nilai yang berbeda ya. Jadi nilai anak tuh ya seperti nenek gitu, cara bicara dan sebagainya. Ini kelemahan, konsekuensinya ya karena bapak ibu bekerja. Nah, superwoman bisa melakukan itu dengan baik. Walaupun dia bekerja, dia bisa mensiasati bagaimana supaya anaknya tetap dekat. Dia punya kualitas waktunya yang bagus ya. Tapi sebagian besar ibu ya susah. Nggak bisa ada peran yang bisa menggantikan peran ibu, sebaik peran ibu. Itu satu hambatan ya untuk di kota besar. Hal kedua, pendidikan. Pendidikan formal itu anak harus sejak kecil masuk sekolah yang betul-betul sekolah yang terbaik. Jadi sekolah yang membentuk karakter. Jadi sekolah perdana bagi anak menentukan karakter dia akan seperti apa. Maaf, sekolah Katolik itu memanfaatkan betul bahwa karakter itu sebelum dia umur cukup tidak bisa diterima untuk mulai sekolah kelas 1 misalnya. Itu menentukan karena kematangan jiwa juga menentukan. Jadi anak akan berhasil tidaknya dimulai dengan sekolah perdana. Di Jepang perlu waktu 4 tahun untuk membangun karakter anak, dia betul-betul hormat pada orang tua misalnya. Nah, misalnya mengajarkan antri, ya, sampai ada ungkapan dari profesor di Australia, lebih susah mengajarkan anak antri daripada matematika. Karena adab orang beradab ya, itu civilized itu, jadi antri itu satu. Kedua, mengucapkan 3 hal, terima kasih, maaf, minta tolong. Anak harus dibekali ini dalam hidup, sepanjang hidup. Cepat terima kasih, cepat maaf, cepat minta tolong. Tolong bantu aku. Nah ini pendidikan begini hanya ada di sekolah yang pedagogis, yang betul-betul mendidik tingkah laku, sopan santun, ya, budi pekerti. Nah ini penting, sekolah perdana. Jadi anak akan berhasil kan bukan akademis saja, tapi dia punya perilaku, akhlak dan sebagainya, budi pekerti itu menentukan hari depan dia. Jadi sekali lagi sekolah perdana itu menentukan anak akan seperti apa. Kemudian kedua, banyak ibu yang orang tua yang pengen anak itu cepat sekolah, jadi membohongi ya, akte lahir belum cukup umur, itu salah. Umur 6 tahun misalnya SD, iya, gitu. Ya itu nggak bisa, harus betul-betul matang. Dia tidak mungkin ketinggalan, bukan berarti kalau dia cepat masih muda udah akan jadi anak hebat, tidak, terbalik. Justru dia belum siap, dia sudah terlalu cepat seperti itu. Justru anak-anak kodratnya harusnya main, maksud dokter begitu. Nah, betul. Dan pendidikan di banyak negara termasuk Indonesia, anak tersita masa mainnya untuk belajar. Salah. Biarkan anak itu memang selalu merasa bermain. Kita keberatan, kasih les macam-macam sehingga waktu bermain anak kekurangan. Nah ini kekurangan. Sekolah terbaik sekarang adalah Finlandia. Finlandia tidak ada PR, tidak ada ulangan, tidak ada apa, tapi itu terbaik.
Tidak ada ranking dan sebagainya. Di sini kan orang tua mengejar ranking, orang di-push supaya anak kalau ranking 1 berhasil. Tidak. Sekarang secara statistik terbukti bahwa anak dengan ranking tinggi belum tentu jadi orang sukses. Anak di sekolah unggulan belum tentu jadi sukses. Sukses tidaknya tergantung dari dia. Satu faktor akhlak dia. Ya. Jadi ada sekolah yang tidak unggul dari desa macam tapi jadi orang sukses. Menteri. Ya, Tanjung siapa tuh? Hairul Tanjung. Ya, tidak sekolah si banyak. Singkong, ya. Si Ahwil apa yang Menteri Investasi itu tidak sekolah bagus. Bahlil. Ya kayak gitu-gitu. Kita belajar dari situ. Jadi anggapan bahwa sekolah Harvard, sekolah apa pasti sukses belum tentu. Tergantung dirinya sendiri. Nah, sekarang talenta manusia itu ada 8 macam. Bakat itu. Kalau dia bakatnya kesenian, jangan pilih jadi dokter atau insinyur. Anak masih prototipe. Saya pengen jadi apa? Dokter, insinyur. Apa berarti dia akan sukses jadi dokter insinyur? Belum tentu. Tergantung kapasitas dia. Oh, dia bakatnya lebih pada seni. Silakan seni. Bahwa dia di seni itu bisa sukses? Bisa. Kalau dia tekun. Kenapa? Perlu passion. Suka pada bidang itu. Anak yang suka biola, nggak usah disuruh dia main biola. Alat musik yang paling menjemukan paling itu adalah biola. Tapi kalau dia sampai terus biola, dia senang sekali. Nggak disuruh dia engkok. Ini saat itu kan sejarahnya begitu. Sampai nangis-nangis disuruh, ya terpaksa. Kayak gitu, itu intinya. Itu di poin membesarkan anak ya. Ya, poin ke-9 ya. Oke, nah ini Bung Pandey yang ke-10 nih. Ini harus didengarkan nih. Poin penting dan sangat jarang terungkap dan dibahas ya. Oke. Ya, ada ungkapan 7 years itching ya. Jadi kegatalan 7 tahun perkawinan. Jadi waspada saja. Ini cuma secara statistik. Tidak semua rumah tangga mengalami ini. Tapi pada umur perkawinan 7 tahun kita waspada ya. Bagaimanapun sudah itu udah mulai kebosanan. Sehingga ada istilah itching, kegatalan. Jadi suami maupun istri merasa gatal untuk mungkin cari hal-hal yang baru. Kenapa? Sudah menjemukkan. Maka hidup perkawinan itu pertama harus ada cinta ya. Kalau ada cinta itu tidak ada apapun yang lainnya yang bisa mengganggu. Tapi kalau itu tidak ada jadi hambar ya. Kalau hambar perkawinan jadi hampa. Nah, itu harus dirawat perkawinan itu bahwa seks tidak lagi untuk prokreasi. Jadi ketika dia masih punya anak, seks untuk keturunan. Tapi setelah itu seks untuk hiburan. Nah, bagaimana menciptakan bahwa seks ini jadi pro-rekreasi, bukan kreasi, untuk rekreasi. Nah, ini jadi daya tarik tersendiri. Jadi seks untuk rekreasi artinya jangan monoton ya. 2 minggu atau sebulan sekali pindah ke hotel. Ya, Losmen lah, pokoknya suasana yang baru. Mahal dong. Ya Losmen kan murah. Oh ya, Losmen cukup ya. Iya. Ya ada kutu, yang ada kutu Pergi busuk. ke kebun, Bung. Iya. Bawa pohon boleh, boleh dong. Ya, ditangkap hansip. Iya, kalau Losmen ya. Hotel Losmen boleh lah ya. Oke, ini 7 itching tadi ya. 7 Ini years ada poin. eating. 7 tahun kegatalan perkawinan. Ini poin ke-10 yang menjadi penutup bahasan kita untuk 10 hal penting yang calon pengantin perlu tahu ya. 7 itching. Sebenarnya 7 years itching ya. Baik, tahun Bung Pandey udah tahun keberapa Bung ini Bung? 50. Dan ini tentunya ya udah 777 ya. Ini tentunya perlu pasangan-pasangan calon-calon pengantin juga tahu ya. Ya dari awal harus diantisipasi. Oh, satu hal saya sebelum lupa bahwa daya tarik seks laki-laki itu di mata ya. Jadi istri mestinya cantik tuh di rumah, bukan di luar rumah. Bukan di kantor. Jadi kalau di kantor wangi cantik itu untuk suami orang lain. Jadi harusnya di rumah, jangan pakai daster, bau dapur. Wah, itu udah itu 7 years itching itu. Baik. Oke nih. Bahasan kita hari ini seru sekali ya, Bung Pandey. Kita membahas tadi mengenai 10 hal penting yang calon pengantin baru perlu tahu. Sebelum kita tutup, kita coba sarikan lagi, Bung. Yang poin pertama adalah periksa lab torch. Yang kedua yaitu penyakit menular seksual. Yang ketiga adalah malam pengantin. Yang keempat mengenai kehamilan. Yang kelima adalah seks perkawinan. Yang keenam silakan Bung Pandey. Ya, yang keenam terkait dengan persalinan. Yang ketujuh itu adalah masalah ASI eksklusif. Yang kedelapan tadi adalah makanan tambahan untuk anak-anak bayi. Yang kesembilan tadi adalah membesarkan anak. Dan yang terakhir tadi adalah masalah 7 years itching ya, atau cobaan dalam perkawinan dokter ya. Ya. Oke, ini mudah-mudahan dialog kita bisa bermanfaat dan menginspirasi Bapak Ibu Saudara sekalian. Untuk Anda yang
tidak mengikuti dari awal, nanti bisa mengakses mengaksesnya ya ke website kita ya, Manfaat Herbal ID ya. Ada semua rekaman yang kita bisa share, kita bagikan. Terima kasih banyak Dr. Handrawan Nadeso dalam dialog kita, Bung Bande. Dan jangan lupa Bapak Ibu, jamu tetesnya diminum secara rutin. Kita ketemu lagi di Talkshow Indonesia Sehat berikutnya bersama Dr. Handrawan Nadeso. Sampai jumpa lagi.